Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Aku baru tahu ternyata nenekku seorang dukun. Berdasarkan kisah nyata dari Cerita Emak @Desi Prayogo. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, kita harus berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Waktu itu, Mas Agus ingat sekali. Bapaknya baru saja mengalami PHK di tempat kerjanya. Bingung tanpa arah dan tujuan mau pergi kemana. Salah satunya yang terlintas di pemikirannya adalah pulang ke rumah sang nenek, yaitu ibu dari bapaknya Mas Agus. Dengan begitu baiknya, sang nenek menerima kedatangan mereka tanpa banyak bertanya. Neneknya merangkul mereka penuh dengan kehangatan tanpa keraguan. Suasana hangat keluarga mulai Mas Agus rasakan. Ditambah, mereka juga mendapat kabar kalau sang nenek sedang sakit. Setidaknya dengan kehadiran mereka bisa menghibur hati nenek di momen-momen hari tuanya. Soalnya nenek Mas Agus juga usianya sudah sepuh sekali. Setiap ditawari untuk stop membantu orang dan ikut sama anaknya ke kota, sang nenek selalu menolak. Mungkin karena usia beliau sudah sepuh dan ditambah sakit-sakitan, sang nenek meninggal dunia di dalam kamarnya. Antara percaya nggak percaya melihat sang nenek yang begitu menyayanginya, kini sudah terbaring tidak bernyawa. Ditutup sebuah kain jarik di sekujur tubuhnya. Tubuh sang nenek terasa dingin dan kaku. Mas Agus hanya bisa menangis melepas kepergian sang nenek selama-lamanya. Ingatan Mas Agus membawanya untuk flashback ke momen-momen kecil Mas Agus yang kerap dibawa ke rumah sang nenek untuk liburan sekolah. Mas Agus pasti mendapati ada banyak sekali orang yang berdatangan setiap harinya. Ada yang mulai berjalan kaki sampai membawa mobil mewah. Setiap kali Mas Agus bertanya, katanya mereka mau berobat kepada neneknya. Dan Mas Agus bingung karena neneknya ini bukan dokter atau mantri. Yang Mas Agus tahu itu neneknya ini hanyalah ibu rumah tangga biasa. Tapi bapaknya akhirnya menjelaskan kalau sang nenek berprofesi sebagai seorang tukang pijat. Pijatannya terasa mantap sekali, makanya banyak yang suka dan cocok, sehingga semua orang selalu langganan. Selama itu juga, Mas Agus belum pernah masuk ke kamar sang nenek, sekalipun hanya sebatas menjenguk. Neneknya pasti memilih menemuinya di luar. Setiap kali dikasih uang sama anak-anaknya, neneknya selalu menolak. Kalau anaknya maksa, sang nenek malah marah. Intinya anak-anaknya nggak boleh kasih beliau uang, karena katanya uang beliau sudah banyak. Ya Mas Agus nggak mikir aneh-aneh. Mungkin itu hasil nabung dari penghasilan beliau sebagai seorang tukang pijat paling enak di desa itu. Selama itu, Mas Agus belum pernah masuk ke kamar sang nenek. Untuk pertama kalinya, Mas Agus ke kamar neneknya sendiri, dan dia terkejut bukan main. Karena kamar sang nenek bisa dikatakan lebih mirip tempat praktek seorang dukun. Ada banyak benda-benda yang tidak seharusnya ada di kamar sang nenek. Tapi kenapa semua benda-benda itu ada di situ? Mas Agus mendengar kabar kalau sang nenek merupakan seorang dukun. Dia pastikan kepada bapaknya dan sang bapak mengakui akan hal itu. Dari sekian lamanya beliau sakaratul maut, sampai akhirnya beliau menyerah akan hidupnya dan meninggal dunia. Semuanya kini menjadi masuk akal. Berarti orang-orang yang ramai berdatangan itu bukan untuk pijat, melainkan untuk meminta tolong menyantet seseorang yang ingin mereka santet dengan perantara neneknya Mas Agus. Dalam hati Mas Agus sedikit kecewa. Kenapa dia harus mengetahui ini terlambat? Kenapa nggak dari awal? Neneknya terlalu pandai menyembunyikan rahasia besar seperti ini. Ada banyak sekali macam-macam ekspresi dari orang sekitar terkait kematian sang nenek. Ada yang terlihat senang, mungkin dukun terkondang di situ sudah meninggal dunia. Lalu ada juga yang sedih,
karena bagaimanapun neneknya Mas Agus ini dikenal sebagai orang baik dan juga kerap suka berbagi. Entah makanan atau camilan, selalu dibagi-bagikan kalau ada lebihannya. Dilema pemakaman sang nenek pun dimulai saat prosesi pemandian jenazah. Entah kenapa, jenazah sang nenek ini selalu tercium aroma busuk. Sampai dimandikan 3 kali, bau aroma busuk itu baru hilang dan jenazah baru bisa dipakaikan kain kafan. Saat memakaikan kain kafan, enggak tahu gimana bisa terjadi. Jelas-jelas sebelum beli diukur terlebih dahulu, tapi kok bisa-bisanya kain kafan itu kurang? Berasa jenazah ini seperti kayak memanjang dengan sendirinya. Terus kain kafannya selalu tiba-tiba kotor, kayak habis dibuat goler-goler di lumpur. Dengan kuasa dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kain kafan itu pun akhirnya berhasil diakali, sehingga proses pemakaian kain kafan bisa terlaksana dengan baik. Meski bentukannya terlihat sedikit aneh, tapi masih sesuai dengan syariat Islam. Saat jenazah disolati, tiba-tiba keranda bergoyang dengan sendirinya. Awalnya ramai, tapi karena melihat kejadian itu, orang-orang yang lemah imannya memilih untuk lari, meninggalkan jenazah itu dan hanya tersisa Pak Mudin, bapaknya Mas Agus, saudara dan Mas Agus sendiri. Yang terakhir, saat jenazah diantar ke rumah terakhirnya, ada banyak sekali dilemanya. Mulai tahu-tahu muncul angin kencang, tiba-tiba ada banyak sekali burung gagak yang menabrak keranda jenazah nenek Mas Agus. Lalu, burung-burung itu meninggal dunia dengan cara yang sangat misterius. Pas tiba di pemakaman, liang lahat muncul api. Disiram berkali-kali enggak mau padam. Mencoba mencari tanah yang lain, ternyata sulit sekali dikeduk atau digali. Atas izin Allah akhirnya liang lahat tersebut sebelumnya coba dipadamkan dan alhamdulillah bisa padam. Jenazah pun dimakamkan. Yang ada di dalam liang lahat ada 3 orang untuk membantu jenazah diturunkan. Baru juga jenazah ditaruh di liang lahat, tiba-tiba tanah sekitar bergoyang dan mau gak mau 3 orang ini harus dikeluarkan. Lagi-lagi atas kuasa Allah, tanahnya nutup sendiri. Di saat pemakaman jenazah belum sempurna, semua orang berlarian meninggalkan area pemakaman gara-gara itu, dan tersisa hanya keluarga saja. Berhubung tiba-tiba turun hujan, mau gak mau keluarga juga harus pulang. Masalah pemakaman nenek akan dibahas di rumah saja. Keluarga juga tidak bisa berbuat banyak. Lalu selama tinggal di rumah sang nenek, Bapak Mas Agus alhamdulillah sudah mendapat kerja. Tapi hari itu, bapaknya Mas Agus memutuskan untuk ambil libur untuk membahas tentang kelanjutan masalah pemakaman nenek tadi. Semua keluarga berembuk bersama aparat desa setempat, hingga diputuskanlah besok akan dicoba kembali untuk menyempurnakan prosesi pemakaman sang nenek. Singkat cerita, sudah keesokan paginya. Sedari kecil, setiap Mas Agus main ke rumah sang nenek, neneknya itu suka menina bobokkan Agus sambil menyanyi lagu Tak lelo, lelo lelo ledung. Suara sang nenek begitu khas diingatan Mas Agus. Sulit untuk Mas Agus menerima kenyataan bahwa kini neneknya telah tiada. Bahkan yang sekarang teringat di ingatan Mas Agus bukan lagi suara yang nenek yang menina bobokkan dirinya, melainkan suara sakaratul maut neneknya yang begitu membekas. Entah kenapa, sang nenek sampai mengeluarkan suara seperti itu di detik-detik terakhirnya. Mas Agus tak sampai hati dengannya. Dia memilih menjauh ketika sang nenek sedang sakaratul maut. Kembali di hari kedua meninggalnya sang nenek. Pagi itu Mas Agus terbangun karena dia mengalami mimpi buruk semalam. Pikirannya kacau sebab dia bingung dengan apa yang ada di dalam mimpinya. Kira-kira itu pertanda apa? Di mana dirinya bermimpi bahwa sang nenek datang menghampirinya, lalu memegang tangannya sembari berkata, "Cucuku, besok pagi belikan nenek jagung ya. Nenek sudah tidak bisa memberi makan mereka. Gantikan nenek memberi makan mereka ya." Maksud dari ucapan itu apa? Semalam sebenarnya dia sempat terbangun saat merasakan seperti ada seseorang yang duduk di sebelahnya waktu dia tertidur. Tapi dari arah belakang, dia malah mendengar suara orang menyanyikan lagu yang persis seperti neneknya nyanyikan.
Lalu seseorang itu mengelus lembut rambutnya, membuatnya sulit membuka mata, seakan matanya ini sedang dilem. Akhirnya gara-gara itu dia pun kembali tidur pulas hingga mendapat mimpi aneh tersebut. Karena ini masih pagi, dia tidak ingin berasumsi aneh-aneh. Segera dia berjalan ke arah kamar mandi. Perjalanan ke kamar mandi otomatis harus melewati kamar sang nenek. Waktu itu, dia melihat pintu kamar neneknya dalam kondisi terbuka. Mas Agus mencoba mendekat dan saat itu juga Mas Agus seperti melihat kursi goyang sang nenek bergerak sendiri. Kursi goyang itu diletakkan di pojokan, dekat dengan jendela yang menghadap ke halaman belakang. Perasaan gak ada angin, gak ada apa-apa, tapi kenapa kursi goyang itu bisa bergerak sendiri? Seolah ada seseorang yang duduk di kursi itu dan menggerakkan kursinya secara bertempo. Masalahnya, di kamar sang nenek tidak ada siapa-siapa. Lalu, belum selesai Mas Agus dengan semua itu, dia dikejutkan dengan keberadaan sang ibu yang tahu-tahu muncul di dekatnya. Sejenak, Mas Agus menarik nafas secara perlahan, di mana ibunya minta diantar ke pasar. Mas Agus mengiyakan. Dia pun pergi mandi dan singkat cerita, kedua orang ini pergi ke pasar. Waktu semua kebutuhan sudah selesai dibeli, pulanglah mereka dan berjalan menuju ke parkiran. Hendak mendekati parkiran, dia melihat penjual jagung. Sepintas, Mas Agus ingat dengan mimpinya. Walaupun dia nggak paham akan mimpinya itu, ujung-ujungnya dia tetap beli jagung tersebut. Dikemas ke dalam plastik isi 2, harga 5.000. Dia mintalah uang ke ibunya dan beli 1 plastik. Selepas itu, dia pulang ke rumah. Tiba di rumah, Mas Agus langsung memotong 1 jagung jadi 2 bagian. Lalu, dia ikat dengan tali rafia dan dia cantoli di sudut-sudut kamar sang nenek. Kayak ada suara yang memberitahu. Jadi dia tergerak begitu saja. Semacam ada sesuatu yang tak kasat mata memerintah dirinya. Setelah semuanya tercantol dengan baik di atas, Mas Agus sadar dan bingung. Ini aku habis ngapain? Berhubung kamar neneknya ini hawanya serem banget, Mas Agus memilih tidak terlalu mempusingkan hal itu dan keluar. Entah kenapa sejak neneknya meninggal, kamar neneknya ini jadi serem banget. Mungkin vibes-nya begitu atau gimana? Mas Agus benar-benar gak paham. Pagi itu nampak biasa saja. Tidak ada sesuatu yang aneh terjadi. Tak terasa hari mulai siang. Selepas makan siang, Mas Agus gabut. Dia memutuskan untuk rebahan di dalam kamarnya sambil main handphone. Ketika asik main handphone, Mas Agus mendengar suara pintunya terbuka. Nggak tahu gimana, leher dan badannya susah banget disuruh menoleh ke belakang. Sekedar untuk mengecek, kira-kira itu siapa? Tidak bisa dia lakukan. Semakin dipaksa malah terasa sakit sekali. Akhirnya, dia memilih pasrah dan gak mau tahu itu siapa. Hingga dia mendengar suara nenek-nenek sedang bernyanyi. Suaranya mirip sekali dengan suara neneknya. Dan bahkan lagunya juga lagu yang sama. Seperti lagu yang sang nenek nyanyikan untuk menina bobokan Mas Agus sewaktu masih kecil. Karena penasaran, Mas Agus berusaha melihat ke belakang. Dan sepintas dia melihat seperti ada seorang nenek-nenek, rambutnya full putih. Nenek-nenek itu berjalan mendekat ke arah Mas Agus sambil terus bernyanyi. Secara bersamaan, Mas Agus merasa matanya seperti ngantuk sekali. Dan boom! Seketika dia tertidur. Selepas itu, dia sudah tidak ingat apa-apa. Mungkinkah yang datang waktu itu adalah neneknya? Tak terasa sudah hari ketiga. Mas Agus terbangun di keesokan harinya dengan berita yang sangat mengejutkan. Menurut yang Mas Agus dengar, banyak warga sekitar yang mengeluh didatangi sosok arwah mendiang neneknya Mas Agus. Hampir setiap malam, sosok itu datang mengetuk pintu rumah warga. Warga mengaku sosok itu datang untuk minta dilepaskan tali pocongnya. Selepas itu diakhiri dengan lagu Tak Lelo Lelo Ledung. Karena mendengar lagu itulah, warga jadi tahu kalau itu arwah neneknya Mas Agus. Hanya beliau saja di semasa hidupnya suka menyanyikan lagu tersebut. Di hari kedua kemarin,
makam sang nenek masih susah dikeduk. Maka dari itulah, tali pocong sang nenek belum berhasil dilepas dan rencananya akan dicoba lagi hari ini. Sedangkan Mas Agus yang mendengar itu hanya bisa mengelus dada. Dia sendiri antara percaya nggak percaya juga sih. Daripada dia pusing sendiri, jadi dia putuskan untuk mandi. Jalanlah dia ke arah kamar mandi. Dia melihat ibunya sedang masak di dapur dan dia segera berlalu. Selesai mandi dan hendak kembali ke kamar, Mas Agus secara tidak sengaja menatap ke arah kamar neneknya. Kembali, dia melihat kursi goyang itu gerak sendiri. Dia terkejut bukan main melihatnya. Perasaan dari tadi kursi ini biasa aja, kenapa tahu-tahu goyang sendiri? Dia amati pergerakan kursi itu dengan seksama. Pas dia sedang asik mengamati, dia dikejutkan sesuatu yang ada di luar jendela. Tahu-tahu ada banyak sekali burung gagak yang menabrakkan dirinya di jendela sang nenek. Jadi, burung-burung itu kayak menabrakkan paruh mereka sampai berdarah, dan darahnya menempel di jendela itu. Terkejut Mas Agus melihatnya. Dia segera berlari menuju ke halaman belakang, menuju ke tempat bangkai burung tersebut kira-kira berada, dan pas dia cek, ternyata benar. Di dekat jendela, ada banyak sekali burung gagak yang sedang sekarat. Dia kembali dikejutkan dengan kemunculan sosok nenek di balik jendela kamar. Neneknya memandang ke arah Mas Agus sambil melotot. Neneknya berkata, "Gus, patahkan leher burung-burung itu sekarang." Mendengar itu, dia kaget. Melihat burung-burung ini sekarat aja dia udah takut, apalagi disuruh matahin semua leher burung-burung ini. Nggak berselang lama, Mas Agus mendengar suara teriakan ibunya dari arah dapur. Segera dia berjalan ke arah dapur. Ternyata dia melihat tangan kiri ibunya sudah dalam kondisi berdarah serta banyak luka sayatan. Waktu Mas Agus tanya kenapa, ibunya menjawab, "Ibu nggak tahu, Gus. Tiba-tiba pisau itu gerak sendiri dan melukai ibu. Ibu takut, Gus. Ini sakit banget." Lalu bagaimana sebuah pisau yang notabene-nya benda mati terus bisa bergerak sendiri? Antara bingung sama jengkel sebenarnya dia. Berhubung kondisi ibunya sudah parah, dia memilih mengobati ibunya terlebih dahulu. Setelah itu selebihnya dia pikirin lagi. Dia pun meminta tolong sama tantenya, dan sang ibu akhirnya diurus sama tante, juga omnya, untuk dibawa ke rumah sakit. Soalnya bapaknya kembali ke pemakaman. Lalu dia berjalan ke belakang untuk membersihkan semua bangkai burung tersebut. Tapi pas dia ke belakang, lah kok burung-burung itu sudah berubah jadi tulang belulang? Bagaimana bisa semua terjadi secepat ini? Mas Agus bingung bukan main. Karena merasa nggak beres, dia membiarkan tulang belulang itu dan berjalan ke teras depan. Dia berusaha menenangkan dirinya terlebih dahulu, dan setelah itu dia ambil handphonenya. Mas Agus teringat akan salah satu teman sekolahnya dulu, di mana temannya ini memiliki seorang bapak yang merupakan spiritual dan paham akan hal-hal semacam ini. Isenglah dia ngechat temennya, dan yaps, sesuai dugaannya, temannya pun mau membantunya saat itu. Temannya berjanji akan coba membahas ini dengan bapaknya. Dia berharap semoga bapak temannya ini mau membantu. Tanpa dia sangka-sangka, malam itu juga temannya datang ke rumah sambil bersama bapaknya. Bapak temannya ini kita sebut dengan nama Pak C ya, atau Pak Cahyo, biar gampang. Baru juga Pak Cahyo masuk ke dalam rumah Mas Agus, Pak Cahyo sudah terlihat aneh. Lagaknya memang seperti seorang dukun. Beliau meminta izin untuk masuk ke dalam lorong, yang mana lorong-lorong itu menuju ke kamar-kamar, termasuk kamar neneknya Mas Agus. Diizinkanlah Pak Cahyo masuk sama bapaknya Mas Agus. Secara tiba-tiba, Pak Cahyo berhenti pas di depan pintu kamar sang nenek. Terlihat ekspresi marah dari wajah Pak Cahyo waktu itu. Beliau masuk ke dalam sambil mengamati sekitar. Pak Cahyo bertanya, "Kenapa barang-barang seperti ini tidak segera dibuang? Semua barang-barang ini tidak seharusnya ada di sini." Sedangkan bapaknya Mas Agus memiliki kepercayaan kalau belum 40 harinya
pantang membersihkan atau memindah barang-barang orang yang sudah meninggal dunia. Tapi, menurut perkataan Pak Cahyo, barang-barang itu justru malah bisa mengikat sukmo dari neneknya Mas Agus. Berhubung sudah mendapat pernyataan seperti itu, dan tentunya semua ini demi kebaikan bersama, mau gak mau, setuju gak setuju, bapaknya Mas Agus membersihkan seluruh barang-barang perdukunan milik sang nenek. Lalu, barang-barang itu dibakar di halaman belakang rumah sang nenek. Saat barang-barang perdukunan itu dibakar, tiba-tiba terdengar seperti suara seorang nenek-nenek yang teriak kesakitan, yang mana suaranya mirip sekali dengan suara neneknya Mas Agus. Seketika semua orang menangis dan berdoa, semoga dengan ini arwah sang nenek tidak lagi bergentayangan lagi. Tapi Pak Cahyo berkata, nenek ini tidak akan tenang arwahnya kalau tali pocongnya tidak dilepas. Akhirnya di situ langsung dihitungkan hari sesuai tanggalan Jawa. Lah kok harinya itu pas dengan 40 hari? Malam 40 hari sang nenek. Setelah mendengarkan Pak Cahyo panjang kali lebar, semua orang pun setuju. Singkat cerita, tibalah di hari malam 40 harinya sang nenek. Ketika selesai diadakan tahlilan di rumah nenek Mas Agus, semua warga antusias pergi ke pemakaman, sebab akan diadakan semacam ritual yang diniatkan untuk kelancaran pembongkaran makam sang nenek. Terlihat Pak Cahyo mulai bekerja, memakai baju kebanggaan beliau sambil membawa dupa. Pak Cahyo memutari makam sang nenek sambil merapalkan sebuah mantra. Tidak ada satupun orang yang mendengar Pak Cahyo berkata-kata. Orang-orang taunya Pak Cahyo terlihat khusyuk melakukan ritual tersebut. Tak berselang lama, datanglah angin kencang sekali. Suara petir bergemuruh, tapi tidak membuat tekad orang-orang pergi meninggalkan area pemakaman. Terdengar suara burung hantu yang cukup membuat bulu kuduk merinding. Pak Cahyo berkata, "Keduk makamnya sekarang, gali." Allahu Akbar, tentunya atas izin Allah, makam itu sekarang udah dikeduk. Semua orang antara percaya nggak percaya dengan kejadian malam itu. Nggak pakai lama, Pak Cahyo meminta supaya proses itu segera dilakukan agar tidak keburu malam dan makin nggak karuan. Alhamdulillahirobbilalamin, semua prosesi berjalan dengan baik. Sudah disempurnakan prosesi pemakaman sang nenek. Pak Cahyo sendiri yang melepas tali pocong sang nenek karena orang-orang tak kuasa dengan aroma jenazahnya. Selesai semuanya, doa bersama pun digelar dan dipimpin bersama Pak Ustadz. Sebenarnya maksud dari arwah sang nenek selalu menghantui Mas Agus adalah supaya Mas Agus mau meneruskan ilmu santet neneknya. Untung Pak Cahyo menyadari hal itu ketika pertama kali datang ke rumah Mas Agus. Di saat itu Pak Cahyo berucap, "Sudah, pulanglah, tinggalkan cucumu. Masa depannya masih panjang. Jangan paksa dia melakukan apa yang tidak ingin dia lakukan. Jangan paksa dia untuk menjadi sepertimu, Mbah. Cukuplah si Mbah yang terakhir menjadi dukun santet di desa ini. Lepaskan keturunanmu. Biarkan mereka memilih jalan hidup mereka masing-masing. Urusanmu bukan lagi di sini. Pulanglah. Akan aku bantu bereskan sisa-sisanya. Keturunanmu sudah ikhlas akan kepergianmu. Pergilah Marni, pergilah." Suara arwah sang nenek memecahkan keheningan malam itu, membuat orang-orang tidak bisa berkata apa-apa selain menangis. Ucapan terakhir sang nenek yang masih membekas di ingatan Mas Agus sampai sekarang adalah ketika arwah neneknya berkata pas di hadapannya, karena yang bisa melihat sang nenek hanyalah Mas Agus dan Pak Cahyo saja, di mana neneknya berkata seperti ini, "Agus, maafkan nenek ya. Nenek tidak akan mengganggumu lagi. Jaga diri baik-baik dan jangan lagi nyanyikan lagu tak lelo-lelo ledung sekalipun dalam hati. Karena nenek takut yang datang bukan nenek, tapi mereka." Dan setelah itu, arwah sang nenek menghilang bagai asap putih tebal. Al-Fatihah untuk neneknya Mas Agus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Dan demikianlah kisah ini selesai. Terima kasih untuk
tim emak @Desi Prayogo dan narasumbernya Mas Agus. Dan tentunya teman-teman di sini di Fakta Sejarah, saya ucapkan banyak terima kasih ya sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.